Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya, kesempatan dan kesehatan untuk dapat bermajelis di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, bermajelis seperti begini adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu masjid, ya, illa yang mana mereka saling mengajarkan Al-Qur'an, saling membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya ketenangan. Jadi majelis ini insyaallah majelis yang Allah berikan ketenangan kepada kita. Yang kedua, wa ghashiyatuhum rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala mengasihi, menyayangi orang-orang yang bermajelis yang disebutkan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut nama kita di hadapan majelis para malaikat. Nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya di hadapan majelis para malaikat. Sebulan telah menghadiri majelis ilmu, majelis zikir yang di dalamnya kita dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu oleh karenanya kita mesti bergembira, mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih disempatkan untuk menghadiri majelis ya seperti ini. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyebutkan tentang beberapa keutamaan kita tafaqquh fiddin, keutamaan kita mempelajari Islam, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita langsung masuk pada kajian fikih. Ya. Jadi dalam bab fikih itu yang dibahas pertama adalah tentang masalah thaharah. Masalah bersuci. Nanti setelah itu masuk tentang sholat. Ya, itu bersuci juga termasuk pembahasannya cukup panjang. Kemudian masuk dalam bab sholat. Bab sholat juga lebih panjang lagi pembahasannya. Setelah itu nanti masuk pembahasan tentang zakat. Ya, zakat juga cukup panjang.
Setelah itu masuk pembahasan tentang puasa, fikih puasa. Setelah itu masuk dalam pembahasan masalah haji. Ya. Kemudian setelah itu masuk dalam pembahasan tentang muamalah, tentang jual beli, sewa menyewa. Ya, kemudian masuk dalam pembahasan setelahnya yaitu tentang hukum keluarga, tentang pernikahan, tentang perceraian, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan bab-bab tersebut secara tentu secara kontinu dan berkesinambungan. Baiklah, kita mulai tentang masalah taharah. Ya, masalah taharah. Sebelum dalam kitab ini disebutkan bahwasanya salat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi rukun Islam itu ada 5 ya. Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan salat itu menempati rukun yang kedua. Ya, dan salat menempati rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Ya. Jadi apa itu rukun, Pak? Itu rukun tiang. Ini tiang, Pak. Ini masjid ini ada berapa tiang ini? Ya. Dan masjid ini tidak bisa tegak tanpa tiang. Bangunan apapun di dunia ini tidak bisa tegak tanpa tiang kecuali langit. Langit itu berdiri tanpa tiang. Tiang dalam langitnya. Adapun bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia pasti ada tiangnya, minimal 1 tiangnya. Ya. Baik. Jadi salat itu merupakan rukun yang kedua. Ya, rukun yang kedua. Kalau seseorang tidak melaksanakan salat, ya artinya salat fardu ya, Pak. Salat 5 waktu yang dimaksud, maka ibaratnya dia telah menghancurkan 1 tiang. Coba bayangkan, Pak, kalau seandainya tiang ini saya hancurkan 1, ini kan miring, Pak. Miring ini bangunan. Kalau 1 dihancurkan, Pak. Kalau 2 tiang dihancurkan tambah miring. 3 tambah miring lagi. 4 roboh. Roboh ini Pak masjid. Dan salat merupakan rukun yang kedua. Ya, artinya dia menempati ranking yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, karena mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah syarat kita masuk ke dalam Islam. Artinya siapa yang mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian 2 kalimat syahadat tidak bermanfaat kalau kita tidak mengerjakan sholat. Artinya konsekuensi daripada 2 kalimat syahadat adalah menegakkan sholat. Ya, mendirikan sholat jamaah sekalian. Di sini sebutkan, Pak, wahyal fariqatu bil muslim wal kafir. Jadi sholat itu yang membedakan antara muslim dan kafir. Nah, main-main ini, Pak. Jamaah sekalian. Yang mengaku Islam tidak sholat, no, tidak dianggap Islam. Jamaah sekalian, tidak dianggap Islam. Meskipun dia mengaku Islam, meskipun dia KTP-nya Islam, tapi kalau tidak sholat, jamaah sekalian, dia tidak dikatakan seorang muslim. Wahia amudul Islam. Dan sholat itu merupakan tiangnya Islam. Tiang, Pak. Sebagaimana saya katakan, kalau ada bangunan yang tidak ada tiangnya, akan miring dan akan roboh. Begitulah kalau ada seorang muslim yang mengaku Islam tetapi tidak sholat, jamaah sekalian, ibaratnya apa? Ibaratnya dia memiliki bangunan, tapi bangunannya itu akan roboh, akan hancur. Yang berikutnya, wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu, dan salat adalah pertama kali amalan akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat kelak. Jamaah sekalian, jadi salat pertama kali amalan yang Allah periksa nanti. Bukan zakat kita, bukan.
bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, bukan sedekah, tetapi sholat kita dulu. Ya, dalilnya jamaah sekalian, dalam hadis yang sahih Nabi sabda, awwal ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Idza saluha saluha sa'iru amalihi wa idza fasada fasada sa'iru amalihi. Amalan yang pertama kali akan diperiksa nanti pada hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Apabila salatnya baik diterima, maka semua amalnya diterima. Zakatnya diterima, puasanya, hajinya, semua diterima. Tetapi jika salatnya rusak, salatnya yang tidak diterima, jamaah sekalian, maka semuanya nol. Jadi itu salat Pak, ibaratnya apa? Tentu setelah kita bersyahadat ya, jamaah sekalian, setelah kita bersyahadat, jamaah sekalian, salat. Itu salat itu Pak, ibaratnya dia angka 1. Angka 1 Pak. Meskipun kita banyak punya 0 sampai 1000 nol, kalau 0 Pak tetap 0. Tetap 0 Pak, karena 0. Tapi kalau ada angka 1 menjadi 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Itulah salat. Itulah salat. Oleh karena itu Allah pertama kali periksa nanti pada hari akhirat salat itu. Diperiksa jamaah sekalian. Salat sudah benar tidak? Bolong-bolong tidak? Jamaah sekalian. Ini ya jamaah sekalian ya. Insyaallah kita akan bahas nanti masalah salat lebih dalam lagi jamaah sekalian insyaallah. Ini masih pembukaan tentang Ustadz, kenapa kita membahas tentang masalah sholat? Ini kan membahas masalah taharah. Muqaddimah dulu Pak. Muqaddimah dulu, jamaah sekalian. Di mana-mana Pak perlunya muqaddimah. Kalau orang pemain bola, jamaah sekalian muqaddimah dulu kan. Orang pemanasan dulu, lari kecil dulu, gerak-gerak itu muqaddimah dulu. Ya, jadi kita belum masuk dalam taharah ini, masuk dulu tentang sholat. Kenapa jamaah sekalian? Karena sholat kita, karena kunci daripada sholat adalah taharah. Ya, bersuci jamaah sekalian. Jadi, ya, dan juga amalan yang paling penting di antara amalan-amalan yang lainnya yang sebagaimana yang saya sebutkan adalah perkara sholat jamaah sekalian. Ya, ini disebutkan fa in sahhat wa qubirat sa'iru amalihi wa in ruddat sa'iru amalihi. Apabila salatnya benar diterima, maka diterima semua amalannya. Nah, namun jika salatnya ditolak, maka ditolak semua amalannya. Jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, salah satu penyebab orang dimasukkan ke dalam neraka ketika penghuni neraka ditanya ya oleh malaikat, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka? Apa jawabannya pertama Pak? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia tidak melaksanakan salat. Itu jawabannya pertama Pak. Iya, jawaban pertama penghuni neraka ketika ditanya kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka sakar namanya, dikatakan qalu lam nakum minal musallin. Karena dulu kami tidak melaksanakan salat jamaah sekalian. Jadi Bapak, ini salat bukan perkara yang main-main. Jamaah sekalian, bukan perkara main-main salat ini Pak. Sampai-sampai jamaah sekalian, semua syariat Islam itu malaikat Jibril turun Pak ke bumi. Semua Pak, zakat, puasa, semua syariat Islam kecuali salat. Langsung langsung Nabi Muhammad SAW ketemu Allah Subhanahu wa taala di langit ketujuh di Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Pak? Hanya menerima perintah salat. Jamaah sekalian, hanya menerima perintah salat. Kemudian jamaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Pak
menyebutkan ya tentang sholat ini beberapa ayat. Ada diantaranya Allah menyebutkan, jamaah sekalian, perintah untuk mendirikan sholat. Perintah untuk mendirikan sholat. Jamaah sekalian, perintah mendirikan sholat. Artinya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sholat. Ya, tentang keutamaan sholat. Ya, ada juga ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang pahala ganjaran bagi orang yang melaksanakan sholat. Ya, dan ada juga ayat yang menyebutkan bahwasanya sholat itu digandengkan dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah ya dengan sholat dan kesabaran. Hadirin, ini menunjukkan Pak bahwasanya perkara sholat ini jamaah sekalian perkara yang luar biasa. Kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya sholat itu dijadikan bagi Nabi penyejuk mata Rasulullah SAW, penyejuk hati Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, ju'ilat liyas salatu qurratu aini. Iya, telah dijadikan sholat bagiku sebagai penyejuk mataku, penyejuk hatiku. Artinya, jamaah sekalian, Nabi sangat suka kalau melaksanakan sholat. Ya, hadir. Nabi sangat suka melaksanakan sholat. Hatinya tenang. Selesai masalah kalau sholat. Tapi kita sekarang sholat dijadikan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ini yang perbedaan kita. Kalau Nabi dapat menyelesaikan masalah, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat, tenangkanlah kami hati kami dengan sholat ya Bilal. Ini Rasulullah SAW, jamaah sekalian, ya, yang mana beliau menjadikan sholat sebagai penyejuk pandangan atau penyejuk hati beliau. Kemudian sholat ini jamaah sekalian, ya, hiasannya para Nabi, hiasan Pak, maaf, hiasan itu Pak tidak selamanya harus berupa emas, ornamen-ornamen, perabot-perabot, itu hiasan. Tapi hiasannya para Nabi dan Rasulullah sholat. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang mereka melaksanakan sholat Pak. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib dan seterusnya sampai Rasulullah SAW, mereka semua Pak melaksanakan sholat. Jangan sekalian. Ya, jadi jangan dikira yang melaksanakan sholat ini hanya Rasulullah SAW saja dengan umatnya, tapi mereka terdahulu. Cuma tentu caranya berbeda-beda. Ya, cara sholat mereka, rakaat dan seterusnya. Yang penting mereka melaksanakan sholat, jamaah sekalian. Ya, kemudian sholat ini hadirin merupakan syiarnya orang-orang soleh. Syiar Pak. Jadi itu sholat Pak, syiar. Apa itu syiar? Syiar itu artinya yang kita tampakkan. Jangan malu-malu kalau saya sholat. Tidak ada kata malu-malu sholat Pak. Justru kita tampakkan. Bahkan disebutkan dalam perkataan para ulama jamaah sekalian, jika di satu masjid jamaah sekalian, jika di satu kampung tidak dikumandangkan azan, maka itu bisa diperangi Pak. Bisa diperangi kampung itu. Ada umat Islam tetapi tidak ada azan di situ Pak. Bisa diperangi jamaah sekalian. Karena apa? Karena sholat ini kenapa mesti dibangun Pak? Ini masjid dibangun adalah untuk diramaikan, dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Sesungguhnya ciri-ciri keimanan kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, ciri-ciri keimanan seseorang itu adalah tatkala dia memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu masjid Pak, itu mesti dimakmurkan. Mesti makmur. Percuma masjid dibangun megah-megah kalau tidak ada orang yang sholat Pak. Itu tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat jemaah sekalian, masjid dibangun megah-megah, diukir dengan ukiran, tetapi isinya kosong. Jemaah sekalian, kita lihat Pak, masjid jemaah sekalian megah-megah tapi isinya kosong. Itu salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Jemaah sekalian. Jadi hadirin, kita harus mensiarkan ini ibadah sholat. Mensiarkan Pak. Itu apa? Ya, melaksanakan sholat berjamaah itu maksud. Ya, melaksanakan sholat berjamaah apa? Sholat berjamaah itu syiar. Jamaah sekalian, syiar yang harus kita hidupkan. Jangan kita katakan malu-malu kan sholat berjamaah. Saya dibilang riak nanti. Subhanallah. Nabi itu Pak dalam hidupnya selalu sholat berjamaah. Jamaah sekalian, beliau tidak pernah sholat di rumah. Iya, sekalipun sakit disebut dalam riwayat sampai beliau dipapah 2 orang sahabatnya Pak. Iya, tapi Nabi tetap melaksanakan sholat. Kan itu syiar Islam Pak. Jamaah sekalian, oleh karena itu masjid kita harus kita hidupkan dengan syiar Islam, yaitu apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Hadirin. Ya, insyaallah tentang hukum-hukum berjamaah dan seterusnya mas sekalian akan dijelaskan dalam bab sholat berjamaah. Kemudian apalagi utama sholat Pak? Wahiyya silatun bainal 'abdi wa bain rabbil alamin. Jadi sholat itu Pak hubungan kita antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita Pak, hubungan vertikal kita antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kalau kita ingin menjalin komunikasi dengan Allah lewat sholat. Iya. Makanya sebutkan Pak, meskipun ini tidak tahu tentang tentang derajat hadisnya, yang penting ada disebutkan dalam satu riwayat, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Apa itu mi'rajnya? Pertemuan antara Allah dengan hambanya. Sholat. Sebagaimana Nabi bertemu dengan Allah lewat perintah sholat, artinya Nabi bertemu dengan Allah yaitu melewat Isra Mi'raj kan? Iya. Dan kita tidak mungkin Isra Mi'raj ke atas langit ke-7, tidak mungkin. Itu hanya Rasulullah SAW saja diberikan keutamaan. Tapi bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Allah? Dengan sholat. Jemaah sekalian. Iya, makanya katakan sholat itu adalah pertemuan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah lewat sholat, jemaah sekalian, lewat sholat. Hadirin. Pak disebutkan dalam hadis yang lain Pak, ketika kita sholat Allah itu berada di hadapan kita. Tapi kita jangan bayangkan Ustaz bagaimana caranya. Yang penting disebut dalam hadis, ketika kita sholat Pak Allah berada di hadapan kita. Jamaah sekalian. Berarti kita sedang apa kalau Allah berhadapan dengan kita? Berarti kita sedang berdialog dengan Allah kan? Jamaah sekalian. Maka tatkala kita membaca ya Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah menjawab. Menjawab Allah. Ar-Rahmanir Rahim, dijawab sama Allah. Ini adalah hadis yang sahih Pak. Cuma kita tidak mendengar perkataannya Allah. Tapi Allah mengatakan, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin." Maka Allah menjawab, "Hamidani 'abdi, hambaku telah memuji aku." Kan itu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu artinya Pak, ya Allah segala puji bagimu ya Allah, segala puji-pujian bagimu ya Allah. Maka Allah jawab Pak, hambaku telah memuji aku. Itu Allah Pak sangat suka kalau dipuji. Manusia saja Pak kalau dipuji suka.
Iya, siapa yang tidak suka pujian Pak? Suka pujian kan? Apalagi kalau kita nama kita disebut sama gubernur, presiden, disebut-sebut nama kita dipuji-puji, pasti kita suka. Iya. Apalagi kalau Allah, jamaah sekalian. Iya. Artinya Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, suka dipuji dari mana, Pak? Dari kata itu alhamdulillahirabbil alamin. Di situ menunjukkan Allah suka dipuji. Kenapa? Karena Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi, segala puji bagi aku, maksudnya. Bagi Allah, bagi aku, itu maksudnya. Karena itu Al-Qur'an Pak kalamullah. Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan Jibril, tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah wahyukan kepada Jibril, kemudian Jibril mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Itulah Al-Quran yang 30 juz, 114 surah. Jamaah sekalian, yang 30 juz isinya itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, Pak. Kemudian salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau kita laksanakan salat dengan sebaik-baiknya jemaah sekalian, maka insya Allah salat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan kemungkaran, jemaah sekalian. Jadi ini jemaah sekalian ya terkait tentang beberapa keutamaan tentang perkara salat. Baik, selanjutkan. Kemudian salat jemaah sekalian, tatkala kita mau melaksanakan salat, maka kita harus suci dari hadas dan najis. Ya, kita saja Pak, kalau mau ketemu presiden pasti kita berpakaian rapi. Ya, kalau perlu pakai harum-haruman. Ya, kita mau ke pesta, masalah pakaian yang bagus Pak. Apalagi kita mau ketemu dengan Allah yang lebih mulia daripada presiden, dari gubernur, menteri, bupati, wali kota dan seterusnya. Makanya kita diperintahkan untuk bersuci. Jemaah sekalian, karena itu salat itu suci, karena yang kita sembah itu adalah zat yang suci, yang mulia, maka kita pun juga harus suci. Makanya kita diperintahkan untuk bertoharoh, bersuci Pak. Itu toharohnya bersuci. Jemaah sekalian, kalau ada orang Pak langsung sholat, tidak bersuci terlebih dahulu, tidak berwudu Pak, tidak sah sholatnya. Meskipun dia sholat 1000 rakaat, tidak sah. Harus bersuci. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah 6? Apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka hendaklah kalian mencuci daripada wajah-wajah kalian, mencuci daripada tangan-tangan kalian sampai siku, kemudian mengusap kepala kalian dan mencuci kedua kaki kalian sampai mata kaki. Perintah Allah. Jamaah sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala. Suci dari apa, Pak? Ada dua. Suci dari hadas dan najis. Dua-duanya kotoran, Pak, yang harus dihilangkan. Hadas dan najis. Supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Ya.
Apa itu hadas, Pak? Hadas itu ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu, Pak, sesuatu yang hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Harus kita hilangkan dulu. Ya. Tapi dia tidak nampak, tidak kelihatan. Beda dengan najis. Kalau najis itu kelihatan, Pak. Materinya kelihatan itu najis. Tapi kalau hadas tidak kelihatan. Contohnya apa tuh hadas, Pak? Hadas kecil. Kalau kita habis buang air kecil, itu kita namanya berhadas namanya. Jamaah sekalian. Misalnya ada orang habis buang air kecil, Pak, langsung dia sholat, ya, tidak berwudu, tidak cebok, tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sedang berhadas kecil namanya. Iya, meskipun saya tidak lihat itu orang, saya tidak tahu dia ini sudah berwudu atau tidak. Yang tahu hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Saya tidak tahu apakah orang ini sudah berwudu atau tidak. Jadi hadas tidak kelihatan, Pak, hadas. Tidak kelihatan. Ya, itu hadas kecil. Kalau hadas besar, jamaah sekalian, ya kalau kita junub, junub ya. Ya kita sudah tahu semua apa itu junub, ya. Kalau kita junub, kita berhadas besar. Berhadas besar. Misalnya akan kita bahas tentang masalah junub, tata cara mandi junub dan seterusnya akan kita bahas nanti. Ya. Kemudian itu contoh saya, Pak, ya. Wanita haid. Wanita yang haid itu juga berhadas besar. Wanita yang nifas Pak, yang baru, yang setelah melahirkan nifas, Pak, keluar darah, biasanya sampai 40 hari darahnya keluar ke wanita, jamaah sekalian, ini juga sedang berhadas besar. Junub juga, Pak, berhadas besar juga, jamaah sekalian, adalah pertemuan dua kelamin laki-laki dan perempuan meskipun tidak keluar, jamaah sekalian. Itu kita berhadas. Pertemuan dua kelamin, ya, laki-laki dan perempuan, suami istri tentunya, ya, meskipun tidak keluar, itu dikatakan junub. Hadisnya sahih. Nabi mengatakan idza taqa al-khitanan faqad wajib al-ghusl, kata Nabi. Apabila bertemu dua alat kelamin yang dikhitan, maka wajib untuk mandi junub meskipun tidak keluar. Ya. Kemudian najis. Kalau najis ini, Pak, yang nampak kelihatan. Misalnya tangan kita kena najis, ya, misalnya tai kucing, kencing kucing kena, itu najis, Pak. Ya, itu najis. Dia bukan hadas. Itu najis. Ya, itu najis, Pak, kelihatan, Pak, nampak kelihatan. Makanya kita harus hilangkan itu najis. Insya Allah, Kak, nanti ada pembahasan khusus tentang macam-macam najis dan bagaimana cara menghilangkan najis. Ada pembahasannya, Pak. Kita baru mau memasuki tentang bersuci, yaitu dengan alat apa kita pakai untuk bersuci. Apa alatnya untuk bersuci? Ya, tadi kan kita diperintahkan untuk sholat. Karena ini sholat ini adalah pertemuan kita dengan Allah, maka kita harus suci. Harus suci. Bukan bersih, Pak, ya. Beda antara bersih dan suci, Pak. Kalau bersih belum tentu suci. Ya. Kalau suci bisa bersih, bisa juga tidak bersih. Tapi dia suci. Contoh, suci, Pak. Tapi bajuku kena kepalaku. Tapi saya sudah bersuci, sudah berwudu, tapi di perjalanan kena debu-debu kepala kotor. Itu tetap boleh sholat, Pak, karena suci. Selama dia suci boleh, Pak. Ya, meskipun sebaiknya kalau rambutnya dibasah-basah itu debu-debunya, pakaiannya dibersihkan sedikit. Tapi tentang sah atau tidaknya sholat sah karena suci.
Tetapi kalau ada orang pakaiannya bagus, rapi, pakai jas, harum-harum, tidak berwudu Pak, langsung sholat, tidak sah sholatnya. Bersih, tidak suci. Bersih tapi tidak suci. Iya. Pakaiannya bagus, pakai minyak wangi semuanya, pakaian jas, sholat, tetapi apa, Anda berwudu atau tidak cebok? Tidak cebok Pak. Setelah buang air kecil langsung berwudu, tidak cebok, tidak sah juga. Karena apa? Karena dia tidak menghilangkan najis yang ada di kemaluannya. Jadi kita harus menghilangkan dua-duanya, menghilangkan najis dan juga menghilangkan hadas. Menghilangkan najis dengan cara apa? Ya kita membersihkan dengan air. Menghilangkan hadas dengan apa? Dengan berwudu. Kalau junub dengan mandi junub atau mandi wajib namanya. Ya, jamaah sekalian. Ya, baik. Jadi kita diperintahkan untuk sholat. Karena sholat ini kita akan menghadap Allah. Ya, Allah itu Maha Suci, Al-Quddus. Maka kita pun juga harus suci. Makanya kita diperintahkan untuk berwudu. Tadi sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 6. Nah sekarang pertanyaan, Ustadz, apa alat untuk bersuci? Ya, Allah jelas-jelas ke dalam Al-Quran, ya, bahwasanya alat untuk bersuci adalah dua, dengan air dan dengan tanah. Dengan air dan dengan tanah. Itu tanah itu Pak, itu bisa kita pakai bersuci Pak. Kapan? Dua syaratnya. Kapan kita boleh bersuci dengan tanah? Dua syaratnya. Ketika tidak ada air, maka kita boleh bersuci dengan tanah yang disebut dengan tayamum. Misalnya nanti ada pembahasan Pak bagaimana cara-cara tayamum, apa-apa juga alat-alat yang dipakai untuk bertayamum. Misalnya akan ada pembahasan sendiri tentang tayamum. Ya, yang kedua, kapan kita diperbolehkan untuk tayamum? Jika kita sakit tidak bisa menggunakan air. Airnya ada, tetapi kita lagi sakit, tidak bisa kita memakai air. Kalau kita pakai akan memperparah kita punya penyakit. Maka ketika itu diperbolehkan untuk tayamum. Jamaah sekalian. Ya, jadi alat yang kita pakai untuk bersuci atau bertohara itu dua, yaitu yang pertama air. Kalau air tidak ada atau kita lagi sakit tidak bisa gunakan air, maka dengan tayamum. Dengan apa? Dengan tanah. Ada juga ulama mengatakan boleh dengan debu, boleh juga dengan pasir. Ada pembahasan khusus jemaah sekalian tentang masalah alat-alat yang dipakai untuk bertayamum. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Ya, jadi sekali lagi Pak, ya, jadi pembahasan jadi rukun-rukun sholat atau syarat-syarat. Nanti saya akan sebutkan Pak, apa itu rukun-rukun sholat, apa itu syarat-syarat sholat, apa itu wajib-wajib sholat, apa itu sunnah-sunnah sholat, apa-apa yang dimakruhkan dalam sholat. Insya Allah kita akan pelajari insya Allah. Dan bukan di antara rukun sholat atau syarat sholat yang paling utama dari sekian rukun-rukun dan syarat sholat adalah bersuci. Jamaah sekalian, bersuci itu Pak, itu syarat yang paling utama dibandingkan dengan syarat-syarat yang lainnya Pak. Jamaah sekalian, oleh karena itulah para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka selalu mendahulukan bab tohara terlebih dahulu dibandingkan dengan bab-bab yang lainnya. Hadirin, kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, miftahus sholati at-tahur, kata Nabi, kuncinya sholat adalah bersuci. Kuncinya sholat. Ya. Artinya kalau kita ingin membuka sholat harus bersuci. Ya. Sebagaimana kalau kita membuka pintu ini Pak, harus ada kuncinya. Dari kuncinya dan bisa kita buka pintu. Sama juga,
Kita tidak bisa membuka sholat ya kalau tidak ada kuncinya. Apa tuh kuncinya? Bersuci. Jamaah sekalian bersuci jamaah sekalian. Jadi bersuci jamaah sekalian adalah syarat sholat yang paling ditekankan, yang paling utama dibandingkan dengan syarat-syarat yang lainnya. Apa itu taharah? Apa itu taharah? Apa itu bersuci? Bersuci artinya membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang nampak itu apa? Itulah najis. Itu yang nampak, Pak. Sedangkan yang tidak nampak dinamakan hadas. Ya. Jadi bersuci itu, Pak, ada namanya bersuci dari najis. Itu najis adalah sesuatu yang nampak, sedangkan ada yang bersuci dari yang tidak nampak. Itulah hadas. Yang tidak nampak, Pak, ada kelihatan. Dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara berwudu atau bertayamum. Kalau dia hadas besar, maka dengan mandi janabah namanya, mandi junub. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jam berapa, Pak? Masuk azan. Jam 7 lewat 15 ya. Berarti sisa 10 menit ya, kurang lebih. Ya, kalau gitu saya buka sesi tanya jawab ya. Ya, sekali lagi ini masih pembukaan ya, belum sampai kita masuk pada hukum-hukumnya. Tapi tidak mengapa saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sambil kue-kuenya di silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang sholat, seluruh umat itu dikatakan mereka sholat. Karena tadi keistimewaannya Rasulullah karena dia langsung menerima perintah itu dari Allah SWT. Pertanyaan saya, apakah rasul-rasul sebelumnya itu ketika menerima sholat, apakah dia juga langsung bertemu dengan Allah atau bagaimana, Ustaz? Ya, itu saya. Ya. Allah alam bisawab. Saya belum pernah membaca dalilnya bahwasanya para rasul itu langsung bertemu dengan Allah. Yang ada cuma Nabi kita Muhammad SAW. Iya, yang kami dapatkan dalilnya bahwasanya yang bertemu langsung dengan Allah hanyalah Rasulullah SAW. Iya, Nabi Musa pun tidak bertemu dengan Allah. Nabi Musa itu, Pak, hanya mendengar suara Allah. Ketika di Bukit Tursina, Allah undang Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah, tapi dengan suaranya saja, suara Allah, kedengaran di balik pohon. Disebutkan itu, Pak, dalam hadis disebutkan di balik pohon. Iya, suara Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Jangan dibalik. Wa kallamallaha Musa taklima, salah. Karena ada juga, Pak, orang yang salah memberikan harokat, Pak. Karena salah harokat dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab, harakatnya salah. Mesti kan dalam Al-Qur'an wa kallamallahu dhammah. Ini yang tahu bahasa Arab, Pak, ya. Bukan wa kallamallaha fathah. Itu salah artinya, Pak. Salah harakat, salah arti. Iya. Jadi di situ dikatakan bahwasanya Nabi Musa itu, Pak, dikatakan kalimullah. Nabi Musa itu, Pak, diberi gelar oleh Allah kalimullah. Itu apa? Yaitu apa? Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa.
tanpa perantara Nabi Jibril. Iya. Tanpa perantara Nabi Jibril. Iya, langsung Nabi Musa berdialog dengan Allah. Terdengar suaranya di bumi Pak, di Bukit Tursina yang ada di Mesir. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama itu artinya kata kerja, Pak. Artinya kallama yukallimu taklim, berbicara. Iya. Tapi jangan kita pikirkan bagaimana caranya Allah. Yang penting Allah berbicara, Pak. Manusia berbicara, ya. Allah juga berbicara, cuma berbicaranya Allah tentu berbeda dengan berbicaranya manusia. Iya, jangan kita pikirkan bagaimana caranya, bagaimana huruf-hurufnya, bagaimana bentuk-bentuknya. Iya, karena Allah tidak menjelaskan. Allah cuma mengatakan wa kallama, apa kallama, berbicara. Wa kallamallahu, doma Pak, bukan fathah, berarti yang menjadi pelaku subjeknya adalah Allah. Berarti Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu, Musa sebagai objeknya. Ada kata kerja, ada pelaku, subjek, ada objek. Objeknya Musa. Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Artinya Allah yang menyampaikan pembicaraan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Taklima. Tidak taklima Pak dalam bahasa Arab Pak, artinya menegaskan. Artinya betul-betul Allah berbicara. Itu boleh diterjemahkan Pak. Betul-betul Allah berbicara. Tapi kalau cuma wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa, boleh jadi Musa yang berbicara dengan Allah, bukan Allah yang berbicara dengan. Iya. Kalau kita yang berbicara ya Allah, berarti kita yang berbicara kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku ya. Berarti kita yang berbicara kepada Allah. Tapi tidak dengan Nabi Musa, tidak. Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Wakal Allah yang sebagai speakernya. Allah yang berbicara. Allah yang berbicara, Pak. Berarti kalau berbicara, Bapak, kenapa Bapak mendengarkan suara saya? Ya, kenapa Bapak mengetahui apa? Karena ada yang didengar kan? Berarti Nabi Musa itu mendengar pembicaraan Allah. Ya, mendengar pembicaraan Allah. Tapi sekali lagi Pak, jangan kita bayangkan ya sama dengan makhluknya. Karena Allah itu sekali lagi ya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu Pak tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Ya, tidak sama Pak, sedikit pun dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, tetapi ingat Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya mau tanya Pak, apakah manusia mendengar? Mendengar. Kita punya telinga Pak, mendengar. Apakah manusia melihat? Melihat. Hewan mendengar, manusia juga mendengar. Begitu juga dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Tapi jangan disamakan pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Kita akan jadi orang gila nanti Pak. Iya, jangan, makanya dia disebut dalam hadis Nabi, jangan kamu memikirkan bagaimana zatnya Allah. Jangan Pak. Saya bertanya Pak, apakah Allah memiliki zat atau tidak? Ini masalah akidah Pak ya. Ada zatnya. Iya, Allah ada zatnya. Iya, Allah ada zatnya. Iya. Sebagaimana makhluk ada zatnya, tapi zatnya Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Saya mau tanya Pak, ruh itu ada zatnya tidak Pak? Ruh ada Pak, ruh. Nanti ketika kita meninggal dunia Pak, setiap kita Pak, itu malaikat mungkar Pak berdiri Pak di kaki kita untuk menarik kita punya ruh. Jadi ruh kita Pak boleh tarik Pak dari kepala, dari atas bawah. Makanya jangan heran kalau matanya orang meninggal begini Pak, begitu Pak. Makanya disunahkan kita tutup, karena dia ikut itu arah ruh Pak keluar.
Berarti ruh itu ada zatnya. Cuma tidak nampak oleh mata kita. Saya mau tanya, jin ada Pak? Jin itu ada Pak? Tidak zatnya? Ada jin, cuma tidak nampak. Malaikat ada. Jamaah sekalian, tidak mungkin ada segala sesuatu di dunia ini, di alam semesta ini, ya, yang ada sifat tanpa ada zat. Coba carikan Pak, apakah ada sifat tanpa zat? Kenapa ada suara saya berbicara Pak? Karena ada zat saya. Kenapa kita merasakan adanya angin Pak? Karena ada zatnya. Apa zatnya? Itulah kipas. Jamaah sekalian, ini udara, ini ada zatnya Pak. Udara. Ya, makanya Pak ada namanya zat cair, ya, ada zat gas, ada zat padat, jamaah sekalian. Ya. Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Berarti Allah itu ada kan? Ada zatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Ya. Wa huwas samiul basir. Namun Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah sekalian, Bapak kenapa bisa melihat? Karena ada zatnya Bapak. Kenapa kita bisa mendengar? Karena ada zatnya kita. Kenapa hewan bisa mendengar? Karena ada zatnya hewan. Kenapa hewan bisa melihat? Karena ada zatnya hewan. Begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zatnya Allah tidak sama sedikit pun dengan zatnya makhluknya. Jamaah sekalian, ini yang harus kita pahami. Kembali Pak tadi. Iya. Jadi Nabi Musa Pak menerima perintah sholat itu tidak naik ke atas. Dia cuma di Bukit Tursina saja mendapatkan. Berarti kesimpulannya Pak, hanya Nabi kita Muhammad SAW yang menerima perintah sholat langsung bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Adapun nabi-nabi yang lainnya tidak. Mereka menerima melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karenanya Pak, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tetapi dia Pak penghulu para nabi. Karena apa? Nanti pada hari akhirat nabi-nabi tidak boleh masuk surga sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Sama juga umatnya, umat mereka tidak bisa masuk surga sebelum umat Rasulullah SAW. Iya. Meskipun Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, umatnya terakhir, tetapi umatnya yang lebih dulu masuk dalam surga daripada umat-umat sebelumnya. Dan hanya Nabi Muhammad yang lebih dahulu masuk surga daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi sebelumnya, jamaah sekalian. Itulah makanya jamaah sekalian, Nabi Musa sangat cemburu sekali dengan, maksudnya cemburu yang positif ya, dengan umat Rasulullah SAW, jamaah sekalian. Karena apa? Karena umat Rasulullah, jamaah sekalian, begitu banyak pengikutnya. Nanti pada hari akhirat Pak, Nabi Muhammad begitu banyak pengikutnya Pak. Sedangkan Nabi terdahulu Pak, pengikutnya tidak terlalu banyak. Bahkan ada Nabi Pak, pengikutnya cuma satu, setelah beliau cuma dua, ada yang tiga. Jamaah. Adapun pengikut Nabi Muhammad Pak, begitu banyak sekali. Makanya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, penutup Pak. Tidak lagi nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Pak ya. Ya, barangkali ini saya Pak, karena waktu juga sudah habis ya. Insya Allah kita sambung lagi di pekan depan, masih membahas tentang masalah tohara ini. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan kami yang tidak membaca doa majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.